orang kirim ekskavator, orang kirim polisi. Itu kami bukan pencuri, kami tidak pernah mencuri orang besar. Kami tidak pernah menangis di orang lain. Kami tidak pernah menangis hidup bapak mama. Kami menangis kepada Allah. Tuhan kami lemah. Tuhan, kami lemah. Ternyata merah putih tidak melindungi kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Tugimin MMPD, selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 192 Jakarta. Yang saya hormati, Ibu Susianti SPD, selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, dan para penonton yang saya banggakan. Kita sering diajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya. Kaya akan alamnya, kaya akan budaya, dan kaya akan hutannya. Namun hari ini, saya mulai bertanya, sebenarnya kita ini kaya untuk siapa? Di Papua Selatan, ada masyarakat adat yang sejak dulu hidup berdampingan dengan tanah dan hutan mereka. Bagi mereka, hutan bukan sekedar lahan kosong yang bisa digantikan dengan angka di atas kertas. Hutan adalah rumah. Hutan adalah sumber kehidupan, dan hutan adalah tempat leluhur mereka hidup dan dikenang. Melalui dokumenter Pesta Babi, kita diperlihatkan sesuatu yang selama ini jarang benar-benar kita lihat, yaitu perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan ruang hidupnya di tengah ekspansi industri dan deforestasi. Dan yang paling menampar dari film itu bukan hanya gambar hutan yang perlahan hilang menjadi lahan sawit, tetapi makna di balik judulnya, yaitu Pesta Babi itu sendiri. Pesta babi adalah sebuah metafora tentang keserakahan dan tentang orang-orang yang berpesta pora di atas penderitaan masyarakat adat. Tentang mereka yang terus mengambil sementara di sisi lain ada masyarakat yang perlahan kehilangan tanah, budaya, dan bahkan masa depannya sendiri. Kadang kita lupa, pembangunan yang tidak mendengar rakyat bisa berubah menjadi perampasan. Pohon-pohon ditebang, tanah dibuka besar-besaran, dan masyarakat adat dipaksa melihat rumah mereka berubah menjadi sesuatu yang tampak asing. Yang menyedihkan bukan hanya alam yang hilang, tetapi juga suara mereka yang sering dianggap terlalu kecil untuk didengar. Padahal mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin tetap hidup di tanah yang sejak awal memang milik mereka. Lalu saya berpikir, mengapa ketika mereka berbicara, justru suaranya dibungkam? Mengapa diskusi dibubarkan? Dan mengapa rasa peduli dianggap ancaman? Bukankah bangsa yang besar seharusnya cukup dewasa untuk mendengar kenyataan, walau kenyataannya itu tidak nyaman? Dan Tan Malaka pernah berkata, "Saya rusa berbulu merah." Mungkin itu adalah gambaran bagi orang-orang yang memilih tetap bersuara meski dianggap berbeda. Mereka yang tetap berdiri di sisi kemanusiaan yang harus berada di tempat yang sunyi. Hari ini saya tidak berdiri di sini untuk mengajak kebencian pada siapapun. Saya hanya ingin mengajak kita semua membuka mata bahwa Papua bukan sekedar wilayah jauh di ujung timur Indonesia, tetapi di sana ada manusia yang ingin didengar. Ada manusia adat yang ingin hidup di tengah tanah leluhurnya sendiri. Ada suara-suara yang selama ini selalu sering dibiarkan tenggelam. Dan mungkin rasa peduli memang tidak selalu bisa mengubah keadaannya dalam satu malam. Tetapi perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk mendengar
dan melihat dengan hati yang terbuka. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang bangga pada keindahannya, tetapi juga tentang berani peduli pada bagian negeri yang sedang terluka. Sebab pada akhirnya, tidak seharusnya ada rakyat yang merasa asing di tanahnya sendiri, di bawah langit yang sama, dan di naungan Sang Merah Putih. Baik, terima kasih atas pidato yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.